Bab 1221. Meski sudah memastikan identitas pihak lain lewat suaranya, Mia masih bertanya dengan heran, apakah kamu Fergus? Fergus. Truman dan saudara-saudaranya merasa ngeri. Belum lama ini, semua orang di wilayah kerajaan mengatakan Fergus menekan semua generasi muda di wilayah kerajaan dan melampaui semua orang untuk menjadi kepala keluarga Kalisto. Apakah dia orangnya? Kepala keluarga kedua di antara 8 keluarga terkemuka ada di sini, dan dia berbicara kepada Mia dengan nada seperti ini. Ini terasa tidak benar. Haha, Mia, aku tidak menyangka kau masih mengingatku. Aku tidak memperlakukanmu dengan baik dengan sia-sia. Bagaimana menurutmu? Apakah kau sedang syok? Dalam pikiranmu, aku seharusnya menghabiskan sisa hidupku di tempat tidur sambil berjuang di ambang kematian, kan? Fergus tertawa gila. Dia telah menunggu hari ini begitu lama. Dia tidak keberatan menentang perintah Raja Mo dari Sang Ruil untuk tidak menunjukkan dirinya. Tentu saja, Fergus merasa ia dapat dengan mudah membunuh David dan orang-orangnya dengan kekuatannya saat ini tanpa terdeteksi. Itulah sebabnya ia berani melakukan ini. Blue Star hanyalah sebuah planet kecil dan tidak mencolok. Ia hanya perlu lebih berhati-hati. Di mana dia akan menemukan David dan Mia jika mereka menghilang lagi setelah jamuan kenegaraan berakhir. Fergus tidak ingin membiarkan David lolos lagi. Dia pikir David dan Mia tidak seharusnya tahu bahwa dia telah pulih dan menjadi kepala keluarga. Jika tidak, dia tidak akan muncul. Jika dia harus menunggu lebih lama lagi, Mia dan David akan mengetahuinya dan pergi setelah mengetahui apa yang terjadi. Oleh karena itu, Fergus segera datang begitu mendapat berita itu. Fergus, kau tahu kenapa kau baik padaku saat itu? Aku beruntung bertemu David. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk mengungkapmu. Karena kau sudah pulih, kau seharusnya bersyukur, dan kita harus berpisah saja. Kalau tidak, David akan melumpuhkanmu lagi. Kalau dia bisa melakukannya sekali, dia bisa melakukannya 2 kali, kata Mia dingin. Setelah David menanamkan ideologinya pada Mia dan dia melihat apa yang mampu dilakukan David, dia tidak lagi rendah hati saat bertemu dengan orang-orang penting yang dulu dia kagumi. Seperti Fergus. Seperti yang dikatakan David, karena dia sudah memutuskan untuk bersamanya, dia seharusnya tidak mempermalukannya. Hahaha, kalau dia bisa melumpuhkanku sekali, dia bisa melumpuhkanku lagi. Mia, kau luar biasa. Kau begitu percaya diri sekarang karena kau punya dukungan. Aku ingin melihat apakah David akan melumpuhkanku atau aku akan melumpuhkannya. Meskipun Fergus tertawa, suaranya dingin dan terdengar seperti berasal dari neraka. Anggota keluarga Concord merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka dan menggigil. Fergus, aku sarankan kau pergi sekarang. Kalau tidak, kau tidak akan bisa pergi begitu David kembali, desak Mia. Semakin sedikit masalahnya, semakin baik. Dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi David, terutama karena dialah alasan Fergus membencinya. Juga, karena Fergus datang dengan kapal perang galaksi kali ini, jadi dia pasti mendapat dukungan di belakangnya. Mia, berhentilah bicara omong kosong. Aku ingin memberimu rasa obatmu sendiri. Aku akan melumpuhkan David di depanmu, dan itu tidak akan hanya David, aku juga akan memusnahkan seluruh keluargamu karena keputusan awalmu. Aku penasaran apakah kau akan menyesali keputusanmu saat melihat keluargamu hancur. Fergus, berhentilah bermimpi. Aku tidak akan pernah menyesali keputusan yang kubuat. Lagi pula, kau tidak bisa menghancurkan keluargaku dengan David di sini. Oh ya, Mia, kau terlalu melebih-lebihkan David. Apa kau pikir dia maha kuasa? Lagi pula, kau tidak tahu siapa aku sekarang, kan? Hehe, tanyakan pada orang tuamu apakah aku bisa memusnahkan keluargamu. Fergus terkekeh dingin. Mia hendak mengatakan bahwa dia tidak peduli siapa Fergus. Menurutnya, David adalah langit. Selain Kaisar Nimbus, dia tidak berpikir David takut pada siapapun. Bab 1222. Mia tidak tahu bahwa David tidak takut pada Kaisar Nimbus. Mereka harus bertarung untuk mengetahui siapa yang akan menang. Tanpa diduga, Truman menangkap Mia. Mia menoleh dan menatap ayahnya, Truman, dengan curiga. Mia,
Fergus adalah kepala keluarga Callisto, bisik Truman. Sebagai kepala keluarga Concord, Truman juga sangat gugup saat ini. Kepala keluarga Callisto mendatangi mereka dan bersikap sangat tidak ramah. Ia terus berkata bahwa ia ingin menghabisi keluarga Concord. Jika mereka tidak berhati-hati, seluruh keluarga mungkin akan mati hari ini. Sekarang, Truman berharap David dapat menghentikan Fergus. Lagi pula, David juga kembali dengan kapal perang galaksi, jadi dia seharusnya tidak kalah dengan Fergus. Apa? Mia sedikit bingung. Fergus adalah kepala keluarga Callisto, ulang Truman. Kepala keluarga Callisto. Mia terkejut. Berapa umur Fergus? Bagaimana dia bisa menjadi kepala keluarga Callisto? Sekalipun dia pewaris pertama keluarga, dia harus menjadi kepala generasi muda. Bagaimana dia melewati masa observasi dari menjadi kepala generasi muda menjadi kepala keluarga? Ini tidak benar. Tidak mungkin baginya menjadi kepala keluarga besar tanpa kekuatan yang signifikan. Mungkin David melumpuhkan Fergus merupakan berkah tersembunyi. Sekarang, dia tidak hanya pulih, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ayah, apakah kau yakin? Tanya Mia. Ya. Hampir seluruh wilayah kerajaan tahu tentang Fergus yang menjadi kepala keluarga. Namun, kau tidak ada di sana, jadi kau tidak tahu, jawab Truman dengan tegas. Haha, Mia, bagaimana menurutmu? Apakah kau terkejut? Apakah kau heran? Aku adalah kepala keluarga Callisto, keluarga peringkat kedua di antara 8 keluarga terkemuka. Aku hanya perlu mengatakan sepatah kata untuk menghancurkan keluarga kecilmu. Kau bahkan tidak akan bisa melawan. Apakah kau pikir ini akan terjadi ketika kau menolakku dan memilih David? Fergus tertawa gila. Dia tidak melakukan apapun sehingga Mia akan merasa menyesal dan putus asa. Akan terlalu baik untuk membunuh mereka secara langsung. Dia ingin menghancurkan garis pertahanan mereka secara perlahan, lalu membiarkan mereka mati putus asa. Dengan begitu, kebencian Fergus akhirnya akan mereda. Setelah Mia mendengar apa yang dikatakan Fergus, dia menenangkan dirinya. Meskipun dia tidak tahu apa yang Fergus lalui untuk sampai ke langkah ini, semua ini tidak penting saat ini. Memangnya kenapa kalau dia kepala keluarga? David bisa dengan mudah menghancurkan keluarga Grimm. Meskipun pangkat keluarga Grimm sedikit lebih rendah dari keluarga Callisto, kekuatan mereka hampir sama. Jika David dapat memusnahkan keluarga Grimm, dia juga dapat memusnahkan keluarga Callisto. Bab 1223. Setelah Mia memikirkannya, dia menatap ayahnya Truman dan ketiga pamannya dengan penuh keyakinan. Dia mengatakan kepada mereka untuk tidak khawatir karena dia punya cara untuk menanganinya. Kemudian, dia berkata, Fergus, sejujurnya, aku cukup terkejut kau masih bisa melawan dan menjadi kepala keluarga setelah David melumpuhkanmu. Namun, apakah kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan setelah itu? Kau terlalu naif. Akan selalu ada seseorang yang lebih baik darimu, dan kau tidak dapat memahami betapa kuatnya David. Kau harus pergi sebelum dia kembali. Jika tidak, kau akan mati, dan seluruh keluargamu akan terlibat. Mia, Fergus meludah sambil menggertakkan giginya. Bagaimana kau masih bisa percaya pada David sekarang setelah kau berada di tahap ini? Kekuatan ajaib apa yang dimilikinya hingga membuatmu begitu terobsesi padanya? Apakah kau akan mengabaikan kehidupan dan kematian keluargamu? Fergus sangat marah. Ia ingin membuat Mia menyesal dan merasa putus asa, tetapi melihat situasinya, Mia tidak merasa seperti itu. Sebaliknya, ia menunjukkan betapa ia mempercayai dan mengagumi David tanpa berpikir panjang. Api kemarahan mulai meledak dari tubuh Fergus. Dia sangat ingin membunuh wanita jalang ini. David tidak sama dengan pecundang sepertimu. Aku selalu merasa aman bersamanya, tetapi denganmu, Fergus, aku selalu merasa takut dan ngeri. Tidak peduli apa yang kau hadapi dan seberapa kuat dirimu saat ini, kau tidak akan pernah sebaik David. Kau akan selalu berada di bawah kakinya. Teriak Mia. Setelah Mia mengatakan ini, Truman dan saudara-saudaranya terkejut. Bukankah seharusnya dia berbicara baik-baik padanya dan mencoba mengurangi permusuhannya? Mengapa Mia membuat Fergus marah seperti ini? Keempat pria itu bingung. Sekalipun David berkuasa,
Fergus adalah kepala keluarga dan tidak lemah. Jika mereka bertarung, kedua belah pihak akan kalah. Itu tidak akan baik untuk mereka berdua, kan? Identitas dan status Truman dan yang lainnya menentukan pandangan mereka dan membatasi imajinasi mereka. Keluarga Kalisto tidak terkalahkan dalam pendapat mereka. Mereka belum melihat seberapa kuat David, dan mereka tidak melihat bagaimana David menghabisi inti dan Grandmaster keluarga Grimm dengan lambaian pedangnya. Oleh karena itu, wajar bagi mereka untuk merasa seperti ini. Mia, kau minta mati. Aku akan menghabisi keluargamu sekarang juga. Aku ingin melihat apakah David sekuat yang kau katakan dan apakah dia bisa melindungi kalian semua. Fergus mendidih setelah Mia terus-menerus memancingnya dengan kata-katanya. Dia datang ke sini untuk melampiaskan amarahnya, bukan untuk dihina dan dipandang rendah oleh Mia. Setelah Fergus mengatakan itu, kapal perang galaksi mengumpulkan energi untuk menghancurkan keluarga Concord dengan satu serangan. Setelah ini, dia ingin melihat apakah Mia masih berani berbicara kepadanya seperti itu. Lord Fergus, tolong ampuni kami. Putriku tidak tahu apa-apa, jadi dia menyinggungmu. Tolong kasihanilah dan ampuni kami. Aku akan meminta maaf kepadamu atas namanya, Truman cepat-cepat memohon. Dia tidak tahu mengapa David masih belum keluar. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, keluarganya akan musnah. Keluarga Concord tidak dapat menahan serangan sekuat itu dari kapal perang galaksi. Mereka semua akan berubah menjadi debu. Saat ini, Mia tidak berekspresi saat dia melayang di atas rumahnya. Meskipun sedikit gugup, dia merasa lebih tenang mengetahui David berada di bawahnya. David tidak akan duduk diam dan melihat Fergus menghancurkan keluargaku. Baru sekarang kamu memohon belas kasihan. Sudah terlambat, jawab Fergus dengan marah. Mia, Truman menoleh ke arah Mia ketika Fergus mengabaikannya. Mia masih tanpa ekspresi. Dalam sekejap mata, kapal perang galaksi telah mengumpulkan cukup energi dan siap menembak. Truman tidak punya pilihan lain. Ia terbang ke udara untuk menghentikan ledakan ini dengan tubuhnya. Ia ingin mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan keluarganya. Namun, dia tidak tahu bahwa orang biasa tidak dapat memblokir serangan kapal perang galaksi, senjata strategis militer paling kuat di Bima Sakti. Kerajaan, bahkan jika dia terkena ledakan itu, dia hanya akan menjadi korban lainnya. Rumah keluarga Concord akan tetap rata dengan tanah. Ayah, jangan, teriak Mia akhirnya. Truman, jangan. Vash dan saudara-saudaranya juga berteriak. Bab 1224. Fergus menunjukkan senyum menghina di dalam kapal perang galaksi. Kau ingin menghalangi ledakan kapal. Gila sekali. Mia, kamu yang minta ini. Pada saat ini, cahaya merah muncul dari rumah keluarga Concord dan melesat melewati Truman. Kemudian, ia menembus kapal perang galaksi dan melesat ke dalam kehampaan setelah menebas kapal perang galaksi tanpa henti. Ini terjadi terlalu cepat. Mia, Truman, dan saudara-saudaranya tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka hanya melihat sekilas cahaya merah sebelum menghilang dalam sekejap mata. Di dalam kapal perang galaksi, Fergus masih berseri-seri saat ia merasakan tubuhnya menjadi dingin. Ia terkejut saat merasakan kulit kepalanya kesemutan. Oh tidak, bahaya. Dia ingin meninggalkan kapal itu tanpa mempedulikan apapun yang terjadi. Akan tetapi, sebelum dia sempat melakukannya, sebuah cahaya merah menyambar tempatnya berada dan membelah kapal menjadi dua. Kemudian, ledakan. Sebuah ledakan terdengar. Tak lama kemudian, kapal perang galaksi hancur berkeping-keping setelah ledakan dahsyat. Ketika gelombang kejut ledakan mencapai Mia, Truman, dan saudara-saudaranya, ledakan itu dihentikan oleh kekuatan yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, mereka tidak terluka sama sekali. Rumah keluarga Concord juga tidak rusak. Truman dan saudara-saudaranya menyaksikan apa yang terjadi di depan mereka dengan tatapan kosong. Mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi. Kapal perang galaksi hilang begitu saja. Tapi itu adalah kapal perang galaksi. Senjata strategis militer terkuat di Kekaisaran Bima Sakti. Mia sangat gembira ketika dia melihat cahaya merah dari pedang itu. Dia tahu David telah bertindak. Dia melihat David memancarkan cahaya merah ini di Grimm Manor.
Pedang ini membunuh semua pusat kekuatan keluarga Grimm. Karenanya, kapal perang galaksi kecil tidak akan berarti apa-apa. Anggota keluarga Concord yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dan melihat kapal perang galaksi yang menghilang dan asap yang tersisa. Setelah beberapa saat, asapnya menghilang. Fergus muncul di tengah ledakan dengan pakaian compang camping. Setelah dia menyatu dengan gen ular berkepala 9, kekuatan tempurnya meroket ke peringkat tak terbatas. Karenanya, ledakan tingkat ini tidak akan menyakitinya. Namun, orang-orang yang dibawa Fergus semuanya telah mati. Tidak ada dari mereka yang selamat. Dia pikir akan mudah baginya untuk melawan David dan keluarga Concord sebagai seorang Infinity Ranker. Oleh karena itu, dia tidak membawa master manapun, melainkan datang bersama orang-orang acak. Meski begitu, ia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Fergus bingung. Ia tidak tahu apa yang membuatnya merasakan malapetaka yang begitu dahsyat. Untungnya, dia bisa merasakan bahaya dengan lebih baik setelah dia menyatu dengan gen ular berkepala 9. Jika tidak, dia pasti sudah mati. Siapa itu? Fergus menggertakkan giginya dan bertanya sambil menahan rasa takut di hatinya. Fergus, apakah menurutmu kau bisa begitu sombong di hadapanku setelah kau mengandalkan Sangruil Sinners, yang menyatu dengan gen Nine-Headed Serpent untuk menyembuhkan tubuhmu, dan meningkatkan kekuatan tempurmu? Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Bagiku, kau masih sama seperti sebelumnya. Kau semut yang lemah dan menyedihkan, dan aku bisa menghancurkanmu sesuka hati. David tepat sasaran dengan satu komentar dan mengungkap rahasia Fergus ke seluruh dunia. Bab 1225. Apa? Fergus terkejut. Bagaimana David tahu rahasia terbesarku? Dia juga mengumumkannya dengan keras sehingga semua orang bisa mendengarnya. Fergus menyatu sempurna dengan gen ular berkepala 9. Selama dia tidak menggunakan kekuatan klan ular berkepala 9, dia akan tampak seperti manusia biasa, dan masyarakat tidak akan mengetahuinya. Bagaimana David mengetahuinya? Apa yang harus saya lakukan? Fergus mulai panik. Begitu kekaisaran mengetahuinya, dia akan hancur sebelum Sangruil bisa menggulingkan kekaisaran. Tidak, aku tidak boleh membiarkan ini tersebar. Tentu saja, Fergus menarik perhatian pasukan lain di Blue Star saat ia mendarat dengan kapal perang galaksi miliknya. Semua orang memperhatikan ini dari kejauhan. Bukan hanya keluarga Concord yang mendengar apa yang dikatakan David, tetapi pasukan lain juga mendengarnya. Semua orang terkejut. Fergus ada di pihak Sangruil Sinners. Dia juga kepala keluarganya, jadi apakah itu berarti seluruh keluarganya ada di pihak Sangruil Sinners? Ini adalah berita besar. Dengan tingkat kekuatan di Blue Star, mereka masih tidak dapat memahami apa itu klan ular berkepala 9, tetapi mereka tahu tentang Sangruil. Saat itu, Kekaisaran Bima Sakti dan Sangruil mengelola Bima Sakti bersama-sama. Namun, Sangruil kalah perang, tetapi kekuatan mereka tidak pernah berkurang. Selama periode ini, Sangruil tampaknya bangkit kembali, dan mereka menyebabkan banyak kekacauan di kekaisaran secara terang-terangan dan rahasia. Bahkan keluarga Kalisto, keluarga peringkat kedua di antara 8 keluarga terkemuka, berada di pihak Sangruil. Keluarga Kalisto tidak bodoh. Bagaimana mereka bisa berpihak pada Sangruil jika Sangruil tidak punya peluang untuk menang? Apakah Bima Sakti akan kembali ke rezim sebelumnya? Semua pasukan bertanya-tanya dalam keheranan. Fergus sedang berpikir keras untuk mencari solusi. Upstodete dari novel D. Ra per meter AORG. Dia tidak mendengar apa yang dikatakan David pada akhirnya. Syok, marah, urgensi, dan gugup bercampur jadi satu, menyebabkan Fergus mengambil keputusan yang salah. Dia lupa bagaimana lampu merah David membuatnya merasa akan datangnya malapetaka. Sekarang, ia hanya punya satu pikiran di kepalanya. Ia ingin berita ini terus beredar di Blue Star selamanya. Ia tidak boleh membiarkan berita ini tersebar. Ledakan. Fergus memancarkan seluruh energinya yang kuat, menggunakan seluruh kekuatan klan ular berkepala 9. Dia ingin menghancurkan Blue Star sesegera mungkin. Dia ingin membunuh semua makhluk hidup di Blue Star agar rahasia terbesarnya tidak terbongkar. Ketika dia melakukan itu, tubuhnya mulai berubah. Pupil matanya yang bulat berubah menjadi celah,
dan tangannya berubah menjadi cakar. Setelah itu, ekor panjang tumbuh dari pantatnya, dan beberapa kepala ular aneh muncul di bahunya. Pada akhirnya, sisik keras tumbuh di setiap inci tubuhnya. Fergus berubah dari manusia biasa menjadi binatang humanoid dalam waktu lebih dari 10 detik. Semua orang menggigil ketakutan saat melihatnya. Seluruh pasukan Blue Star menatap kosong saat Fergus berubah menjadi monster. Mia juga merasa ngeri. Monster apa ini? Bagaimana Fergus berubah menjadi makhluk ini? Saat Fergus berubah menjadi monster ini, energinya juga meningkat. Pada akhirnya, ia mencapai peringkat pemula Infinity. Seseorang yang hanya seorang Cosmos Ranker melewati 2 alam dan berakhir di Infinity Rank pemula dalam waktu yang begitu singkat. Kecepatan peningkatan ini sama sekali tidak pernah terdengar. Namun, hanya sedikit orang yang dapat menyatu dengan sempurna dengan gen ular berkepala 9. Kalian semua harus mati. Suara Fergus membuat semua orang merinding. Kepala mereka terasa dingin. Energi yang dikeluarkan Fergus kini mengguncang seluruh bintang biru. Energi destruktif menyebar ke seluruh planet, membuat semua orang merasa seperti langit runtuh dan kiamat dunia akan segera tiba. Bab 1226. Akan sangat mudah bagi seorang Infinity Ranker untuk menghancurkan planet seperti Blue Star. Saat energi Fergus mencapai puncaknya, ia memperlihatkan senyum sinis di sudut bibirnya. Energinya meledak dengan kekuatan penuh. Kemudian, tubuhnya melesat ke tanah dengan cepat. Ia begitu cepat sehingga mata telanjang tidak dapat melihatnya. Jika ia berhasil, energi penghancurnya yang dahsyat akan menembus Blue Star, menyebabkan planet ini hancur berkeping-keping. Sedangkan untuk orang-orang di Blue Star, 99,99% dari mereka akan mati. Hanya mereka yang sedikit lebih kuat yang hampir tidak akan bertahan hidup. Sungguh serius ketika seorang Infinity Ranker pemula meletus dengan kekuatan penuh. Orang-orang di Blue Star masih belum menyadari bahwa mereka sudah dekat dengan kematian. Namun, David ada di sini, dan dia berada di sebagian alam abadi. Fergus tidak akan pernah menutup kesenjangan di antara mereka berdua. Saat Fergus hendak bertabrakan dengan Blue Star dengan kekuatan penuh, penghalang tak terkalahkan menghentikannya. Tubuhnya yang sedang melaju kencang, tiba-tiba berhenti. Apa yang terjadi? Fergus kebingungan. Bukankah seharusnya dia langsung menabrak Blue Star dan menghancurkan planet itu berkeping-keping dengan momentum dan energi penghancurnya yang hebat? Apa yang menghalangiku? Apa yang menghentikanku? Fergus menatap tanah di depannya tetapi tidak dapat menyentuhnya. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya tetapi menyadari bahwa ia tidak dapat bergerak dengan baik. Apakah aku tertahan di udara? Apa yang terjadi? Fergus merasa seolah-olah ia akan gila. Ia belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Ini terlalu aneh. Setelah dia masuk ke mode binatang, dia menjadi Infinity Ranker pemula, tetapi dia tidak dapat melarikan diri darinya. Bagi yang lain di Blue Star, Fergus memancarkan energi yang mengerikan setelah berubah menjadi binatang buas. Kemudian, tubuhnya menghilang dan kemudian muncul kembali di atas rumah keluarga Concord. Setelah itu, dia berhenti bergerak dengan tubuhnya menghadap ke bawah. Apa yang sedang dia lakukan? Semua orang bingung. Hanya Mia yang tahu Davidlah dalang ini. Dia telah melihat David melakukan hal ini beberapa kali. Wuih. Pada saat ini, cahaya merah melesat dari bawah dan menyerempet tubuh Fergus. Fergus merintih kesakitan. Kemudian, cakar bersisik yang berlumuran darah meninggalkan tubuh Fergus. Sebelum cakar itu mendarat di tanah, cahaya merah lain muncul dan memotong cakar Fergus lainnya. Dasar bajingan. David, aku akan membunuhmu. Tidak, aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Aku ingin membunuh seluruh keluargamu. Fergus mulai meraung gila. Wus-wus. Cahaya merah dari pedang itu terus muncul. David memotong cakar, kaki, dan ekor Fergus. Sekarang, dia meraung gila-gilaan di udara hanya dengan tubuhnya. Rasa sakit yang amat sangat hampir membuatnya pingsan, namun ia mampu menahannya. Keluarga Concord dan pasukan lain di Blue Star menatap lurus ke arah Fergus, yang diperlakukan seperti target di udara. Beberapa saat yang lalu Fergus memancarkan energi yang mengerikan,
tetapi sekarang dia seperti sepotong daging yang tak berdaya di atas talenan. Kontras yang kuat ini sungguh mengejutkan bagi semua orang. Mereka belum pernah melihat orang itu berakting sampai sekarang. Namun, semua orang tahu itu adalah David, pendukung terbesar keluarga Concord. Bab 1227. Setelah Fergus berteriak, suaranya perlahan mengecil. Ia mengumpulkan energi untuk meregenerasi anggota tubuh dan ekornya yang telah dipotong David. Klan ular berkepala 9 memiliki fungsi dalam gen mereka yang memungkinkan mereka meregenerasi anggota tubuh mereka yang patah. Akan tetapi, mereka perlu mengeluarkan kekuatan yang sangat besar untuk melakukannya. Akan lebih baik jika mereka dapat memakan harta surga dan bumi. Akan tetapi, Fergus tidak memilikinya sekarang, jadi ia akan meregenerasi anggota tubuh dan ekornya meskipun ia tidak bisa bergerak. Meski tenaganya habis, Fergus tak peduli. Dia akan mengisi kembali dirinya setelah dia melarikan diri kembali ke keluarganya untuk mendapatkan lebih banyak harta surga dan bumi. Namun setelah beberapa saat, Fergus menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tidak terjadi apa-apa pada anggota tubuh yang seharusnya beregenerasi bahkan setelah dia kehabisan tenaga. Mengapa ini terjadi? Mengapa? Fergus berpikir dalam hati sambil panik. Fergus mengalami gen ajaib dari klan ular berkepala 9. Ia bahkan dapat meregenerasi tulang, otot, saraf, dan pembuluh darah setelah David merusaknya. Akan tetapi, mengapa ia tidak dapat meregenerasi anggota tubuhnya? Fergus tidak tahu. Dia tidak dapat menggunakan gen klan ular berkepala 9 untuk meregenerasi anggota tubuhnya yang patah karena pedang David. Pedang pembelah kejahatan akan menebas semua kejahatan di dunia. Ia juga merupakan musuh bebuyutan dari semua hal yang jahat. Manusia adalah makhluk hidup yang paling mujarab. Fergus adalah manusia yang menyatu dengan gen klan ular berkepala 9, menjadi monster setengah manusia dan setengah binatang. Oleh karena itu, ia adalah makhluk jahat. Bukan hanya Fergus, bahkan klan ular berkepala 9, yang suka memakan manusia, juga merupakan makhluk jahat bagi pedang. Oleh karena itu, pedang pemecah kejahatan menghasilkan kekuatan pembatas untuk menghentikan Fergus menggunakan gen klan ular berkepala 9 untuk meregenerasi anggota tubuhnya yang patah. Setelah mencoba berkali-kali tetapi gagal menumbuhkan kembali anggota tubuh dan ekornya, Fergus tidak dapat menerima kenyataan ini. Dia terus bergumam pada dirinya sendiri, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Pada saat ini, David muncul di samping Fergus entah dari mana. Tidak ada rasa kasihan dalam tatapannya yang diarahkan pada Fergus. David, Mia memanggil dengan hormat ketika dia melihat kedatangan David. Salam, David. Truman dan yang lainnya juga memanggil. Kedatangan David segera membuat setiap pasukan yang menonton dalam kegelapan merinding. Cepat, bersiaplah. Kita harus segera mengunjungi Tuan David dengan membawa hadiah. Aku tidak peduli berapapun harganya, kita harus membuatnya senang. David menggelengkan kepalanya, memberitahu Mia dan yang lainnya untuk tidak bersikap begitu sopan. Kemudian, dia berkata kepada Fergus, Fergus, siapa yang membantumu menyatu dengan gen klan ular berkepala 9? Di mana sarang Sangruil Sinners? Karena dia bertemu Fergus, dia akan menanyakan ini atas nama Putri Astrid. Jika dia bisa menemukan sarang Sangruil Sinners, dia bisa menghilangkan masalah kekaisaran Bima Sakti. David tidak ingin Bima Sakti selalu berperang. Ini akan menyebabkan banyak planet hancur. Meskipun dia bukan orang suci, dia masih bisa melakukan apa yang ada dalam kekuasaannya. David juga ingin tahu bagaimana kekuatan Fergus meningkat begitu cepat. Bab 1228. David, apa yang kau lakukan padaku? Hah, kenapa aku tidak bisa meregenerasi anggota tubuhku? Kenapa? Fergus bertanya dengan keras sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Fergus, kau masih belum tahu apa yang terjadi, kan? Aku memintamu untuk menjawab pertanyaanku, bukan bertanya pertanyaan lain. Kata David sambil mengerutkan kening. Dasar bajingan, lepaskan aku. Kalau tidak, kalian semua akan mati saat Sangruil menggulingkan kekaisaran. Kalian semua akan mati. Tidak, akan terlalu baik untuk membunuhmu secara langsung. Aku harus menjadikanmu makanan klan ular berkepala 9.
Aku ingin mereka memakan dagingmu dan meminum darahmu. Fergus berteriak tanpa peduli pada dunia. David merasa tidak berdaya. Dia tidak tahu metode interogasi apapun. Dia punya banyak cara untuk menyiksa orang. Ada banyak cara untuk menyiksa seseorang tetapi tidak membunuh mereka dalam pengobatan tradisional kuno, tetapi David tidak ingin menggunakannya. Aku akan membawa Fergus kembali ke planet Royal sebagai hadiah untuk Putri Astrid. Setelah dia memutuskan, David berbalik dan berkata kepada Mia, "Mia, bersihkan tempat ini. Kita akan menuju planet Royal sekarang untuk menyerahkan Fergus ke Kekaisaran." "Ya, David," jawab Mia. "Tuan Truman, saya butuh bantuan Anda di kamar dagang Islik. Silakan hubungi Mia jika Anda mengalami masalah. Kami akan membantu Anda. Jangan khawatir, David. Aku akan mengembangkan dan mempromosikan kamar dagang Liga Timur untukmu," Truman segera berjanji. Setelah dia menyaksikan betapa kuatnya David, dia menyadari perlunya meraih sesuatu untuk bisa mengikuti jejak David. Karena putrinya bersama David, dia tidak bisa mempermalukannya. Sejak hari itu, ada harapan bagi keluarga Concord untuk bangkit. David berbalik dan melambaikan tangannya untuk memukul leher Fergus dengan hembusan angin kencang. Setelah ini, Fergus, yang masih mengoceh, pingsan. Setelah itu, David menggunakan kekuatan pikirannya untuk membawa Fergus ke dalam kapal perang galaksi. Segera, kapal perang galaksi terangkat ke udara dan meninggalkan Blue Star. Ketika pasukan lain di Blue Star membawa hadiah mereka, David sudah menuju ke planet Royal. Oleh karena itu, mereka tidak mengambil kembali hadiah-hadiah itu dan malah memberikan semuanya kepada Truman. Semua orang tahu bahwa karena Mia bersama David, posisi keluarga Concord juga akan naik sesuai dengan keadaan. Pada saat ini, armada kecil kapal bertanduk hitam perlahan-lahan mendekati bumi setelah bepergian dalam waktu yang lama. Orang-orang di dalamnya adalah Harlan, Floyd, dan yang lainnya. Di dalam salah satu kapal bertanduk hitam, Harlan dan Floyd sedang minum sambil menikmati pelayanan dari beberapa wanita cantik. "Floyd, aku ingin bersulang untukmu. Kita akan sampai di bumi sekitar setengah bulan lagi. Jika aku bisa makmur setelah menanam tanda budak, kau akan dianggap sebagai dermawan terbesarku. Kau bisa meminta apa saja yang kau mau. Uang? Wanita, sebut saja." Harlan tertawa dan berkata, setelah mengangkat gelasnya. "Harlan, jangan khawatir. Aku tidak akan berbohong padamu karena aku berani ikut denganmu. Aku ingin datang ke sini saat itu, tetapi aku tidak bisa. Lagi pula, mereka memiliki planet Ranker Puncak." Floyd juga mengangkat gelasnya untuk mengetukkannya ke gelas Harlan. "Hahaha, kita bersaudara. Begitu aku berhasil, kau bisa memberitahuku apapun yang kau inginkan, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk memenuhimu. Harlan, jika kau berhasil menggunakan bumi dan menjadi yang terpilih di wilayah kerajaan, aku akan melakukan yang terbaik untuk memuaskanmu. Kuharap kau dapat membantuku dengan satu hal saat kau mampu. Katakan padaku, Floyd, aku akan membantumu dengan 10, apalagi 1. Harlan menjawab dengan lugas. "Kuharap kau akan menghabisi keluarga Dalla Rosa untukku saat kau mampu dan membalaskan dendam keluargaku. Ini hanya masalah kecil. Namun, aku hanya bisa melakukan ini saat aku berada di peringkat Infinity. Saat ini, keluargaku tidak mampu menyinggung keluarga Dalla Rosa. Tentu saja. Ayo, kita bersulang lagi." Saat keduanya asyik bermesraan, Harlan tiba-tiba menendang wanita yang melayaninya. Ia meraung setelah wanita itu terlempar beberapa meter ke belakang, "Bisakah kau bersikap lebih lembut?" Wanita itu segera bangkit berdiri. Ia berlutut di tanah dan memohon ampun, "Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku." Bab 1229. Planet Royal di wilayah kerajaan. Di dalam kamar Putri Astrid. Astrid baru saja selesai menelepon David, dan dia melompat kegirangan. David telah memberitahunya bahwa dia akan segera tiba di planet Royal. Setelah mengetahui bahwa David akan segera tiba, Astrid sangat gembira. Dia telah menunggu begitu lama untuk hari ini. Dia telah menantikan kedatangan David ke planet Royal. Sekarang, hari itu akhirnya tiba. Lalala. Astrid mulai bersenandung dan menari riang di kamarnya. Di luar ruangan,
Para pembantu Astrid, satu tua dan satu muda, mulai berdiskusi di antara mereka sendiri setelah mendengar sang putri bersenandung. Oh tidak, Yang Mulia sakit lagi, kata pembantu yang lebih muda. Omong kosong apa yang kau katakan. Apakah kau tidak takut Yang Mulia akan mendengarmu dan tidak mengizinkanmu makan selama 3 hari? Pembantu yang lebih tua segera menghentikannya. Apakah aku salah? Sejak Yang Mulia kembali, dia akan melamun atau tertawa cekikikan tanpa alasan. Sekarang, dia bersenandung dan menari tanpa alasan. Kurasa Yang Mulia pasti kerasukan saat dia di luar sana. Jadi bagaimana jika Yang Mulia mendengarku? Aku tidak keberatan tidak makan selama 3 hari. Lagi pula aku sedang diet. Oh, kau beruntung Yang Mulia memiliki sifat pemarah dan lembut. Kau berani mengatakan ini karena dia memperlakukan bawahannya seperti saudara perempuan. Jika kau ditugaskan pada seseorang yang kejam, kau akan dilempar ke binatang buas jika kau berani mengatakan itu. Aku hanya khawatir dengan Yang Mulia Ratu. Dia sangat baik kepada kita, jadi kuharap dia akan bahagia dan sehat selamanya, balas pelayan yang lebih muda, merasa bersalah. Jelas, dia tahu tidak benar membicarakan sang putri di belakangnya. Jika dia ditugaskan kepada orang lain, dia akan merasa mudah jika satu-satunya hukumannya adalah dilemparkan ke binatang buas. Baiklah, berhenti menebak-nebak. Aku tahu mengapa Yang Mulia Ratu. Yang Mulia memang seperti ini, bisik pelayan tua itu. Kenapa? Itu karena Yang Mulia sedang jatuh cinta. Hah, jatuh cinta. Tentu saja, kalau tidak, kenapa dia bersikap seperti ini? Yang Mulia pasti sedang jatuh cinta. Dia hanya akan bersikap seperti ini jika dia memiliki seseorang yang disukainya. Bebe bagaimana ini mungkin? Kenapa tidak? Yang Mulia sedang dalam masa keemasannya, dan dia berada di usia yang paling tepat untuk jatuh cinta pada seseorang. Aku yakin Yang Mulia pasti sudah bertemu seseorang yang disukainya di luar sana. Tetapi pria seperti apa yang cocok untuk wanita tanpa celah seperti Yang Mulia? Dia sangat cantik, sangat baik, dan sangat lembut. Ditambah lagi, dia adalah putri yang paling dicintai di kekaisaran, tanya pria yang lebih muda itu penasaran. Kau tidak perlu khawatir tentang ini. Yang terpenting adalah Yang Mulia menyukainya. Tidak banyak pria yang layak untuk Yang Mulia di Bima Sakti. Saya hanya penasaran. Saya ingin bertemu pria ini. Saya ingin melihat kekuatan sihir apa yang dimilikinya hingga membuat putri kerajaan jatuh cinta padanya. Ketika para pelayan itu asyik berdiskusi, mereka mendengar suara di samping mereka. Keduanya gemetar ketakutan dan segera berbalik untuk melihat. Yang Mulia, kedua pelayan itu segera berlutut dan memberi salam dengan suara gemetar. Oh tidak, kita akan celaka jika Yang Mulia mendengar kita berbicara tentang sang putri. Para pembantu itu ketakutan. Sang permaisuri tidak sebaik sang putri. Sang putri tidak akan menghukum mereka jika dia mendengarnya. Meskipun sang permaisuri tidak kejam, sebagai permaisuri kekaisaran Bima Sakti, dia tidak akan bersikap lunak pada siapapun yang melakukan kesalahan. Namun, Gamora tidak mengatakan apapun sebelum langsung memasuki kamar Astrid. Kedua pelayan itu pun mendesah lega. Saat memasuki ruangan, Gamora melihat Astrid menari dan bersenandung riang. Lalala, Astrid tidak menyadari Gamora memasuki kamarnya. Karena itu, Gamora berpura-pura batuk. Batuk-batuk. Astrid akhirnya menyadari ibunya di kamarnya. Dia segera berhenti menari dan berteriak dengan wajah memerah, "Ibu, kau adalah putri kerajaan, tapi lihatlah dirimu. Sungguh memalukan. Apakah menurutmu seperti ini seharusnya seorang putri bersikap?" Kata Gamora dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Dia tidak marah, tapi dia tahu Astrid sudah sangat jatuh cinta. Bab 1230. Yang terpenting, dia masih belum mengonfirmasi identitas David. Dilihat dari kemunculan kembali Sangruil Sinners selama periode ini, Gamora yakin mereka berencana melakukan sesuatu yang besar. Jika ternyata David adalah mata-mata yang dikirim Sangruil Sinners untuk menyusup ke kekaisaran, Gamora khawatir Astrid tidak akan mampu menerima pukulan ini. Memangnya kenapa kalau aku seorang putri? Sebagai seorang putri, tidak bisakah aku menari saat aku bahagia? Astrid membalas dengan suara pelan. Menurutku David sudah mencuri jiwamu.
Kalau dia mau membawamu pergi, kurasa kau akan dengan senang hati meninggalkan orang tua dan saudara-saudaramu. Ibu, bagaimana bisa ibu berkata begitu? Ibu adalah keluargaku, jadi bagaimana mungkin aku meninggalkan ibu? Astrid cemberut dan membalas. Astrid, aku mau tanya sesuatu, dan kamu harus jawab dengan jujur. Silakan, aku akan menjawab dengan jujur. Jika aku memintamu untuk memilih antara David dan keluargamu, siapa yang akan kamu pilih? Gamora menatap Astrid dan bertanya dengan serius. Hah, pikiran Astrid menjadi kosong. Dia tidak akan pernah menduga bahwa ibunya akan menanyakan pertanyaan ini. Siapa yang akan saya pilih? Yang satu adalah keluargaku, dan satunya lagi seseorang yang aku sukai. Saya tidak dapat memilih di antara keduanya. Astrid tidak ingin menjawab pertanyaan ini karena dia tidak mempunyai jawaban. Dia juga tidak ingin siapapun di sekitarnya merasa sedih. Ibu, ada apa denganmu? Mengapa ibu menanyakan hal itu? Jangan tanya, jawab saja aku. Aku tidak ingin menjawab pertanyaan ini, tolak Astrid. Kau, Gamora menatap Astrid dengan mata indahnya. Saat ia hendak marah, ia memikirkannya dan memutuskan untuk melupakannya. Masalah ini belum konklusif, jadi lebih baik tidak memberitahu Astrid. Meskipun kemungkinan ini kecil, bagaimana jika David bukan mata-mata Sangruil? Lupakan saja, jangan bicarakan ini. Apakah David akan tiba di planet Royal? Itukah sebabnya kau begitu bahagia? Gamora mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya. Ya, dia akan segera tiba. Dia akan tiba di sini dalam 2 atau 3 hari, jawab Astrid. Astrid, kalau dia ada di sini, kau harus segera memberitahuku, oke? Ayahmu ingin menemuinya, dan kami ingin berterima kasih padanya karena telah menyelamatkanmu. Kalau tidak, kami akan terlihat tidak sopan. Aku mengerti, Ibu. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Jaga sikapmu. Baiklah. Gamora berbalik untuk pergi. Astrid tampak termenung saat melihat Gamora pergi. Dia bukan orang bodoh. Pasti ada yang salah sampai ibunya menanyakan pertanyaan ini. Namun, Astrid tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah David punya identitas rahasia? Apakah dia punya dendam terhadap keluargaku? Kurasa tidak. Kalau tidak, kenapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku? Terserahlah. Aku akan berhenti memikirkan ini. Aku baru akan memutuskan saat dia tiba di sini. Apa yang dikatakan Gamora telah meredam gairah awal Astrid. Namun, dia tetap senang karena David akan datang.